Oke, kenakan kita unboxing lagi HP persembahan dari Mbak Gogel, yaitu Pixel 6a. Seperti kalian tahu sendiri, umur Pixel 6a ini kurang lebih setahun lebih ya, karena memang rilisnya di tahun 2022, tepatnya di awal bulan Mei. Oke, ini aku dapatkan dengan kondisi bekas ya, tapi full set. Tapi kita nggak tahu full setnya seperti apa, apakah ini full set ori atau full set OM. Dan ini kalau kita lihat dosnya sangat kecil, sangat mungil. Kalau kita lihat boxnya ini seperti ori, karena di sini ada bekas segelnya sudah kebuka ya, bekas segelnya sudah kebuka. Terus kita lihat di sini ada nomor SN-nya dan nomor IMEI-nya. Terus di sini ada varian pixelnya, Pixel 6a dengan varian 128GB. Memang di Pixel 6a ini hanya satu varian aja ya, 128GB aja. Dan di sini warna dari Pixel 6a adalah charcoal carbon. Jadi warnanya seperti hitam. Hitam itu seperti arang kalau dalam bahasa Indonesia ya, charcoal carbon. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Nah, seperti ini kita dapat casing ya. Casingnya ini silikon case ya, lumayan ya daripada beli lagi. Dan ini dia HP-nya, kita singkirkan dulu dan kita lihat kelengkapan yang ada di boxnya ini. Kalau kita lihat, oh my god, kalau kita lihat boxnya, dan di sini kabelnya tidak ori teman-teman ya, karena kalau yang ori Type C to Type C, sedangkan ini Type C USB to Type C. Sebentar, aku fokuskan dulu. Nah, bentar, kok HP-nya nggak fokus ya. Ini aku rekam dengan Vivo X50 Pro ya. Oke, seperti ini. Terus kita dapat OTG, nah seperti ini. Terus kita dapat juga SIM injector khas Google ya, seperti ini. Terus kita dapat juga buku panduan. Saya kira buku panduan nggak akan kebaca. Oke, itu aja kelengkapan di Pixel 6a ini. Yang jelas ini kelengkapan aksesorisnya nggak ori teman-teman ya, kita abaikan dulu, yang penting HP-nya. Oke, kalau kita lihat penampilan dari Pixel 6a ini seperti kakaknya, yaitu Pixel 6 dan 6 Pro. Cuman di Pixel 6a ini BAM kameranya agak tipis ya. Kalau di Pixel 6 dan 6 Pro itu agak tebel ya. Kalau kita lihat bahan material di Pixel 6a ini lebih ekonomis ya, karena memang harganya ekonomis. Jadi ini terbuat dari plastik. Kalau kita lihat itu sekilas kayak kaca, tapi ini sebenarnya polikarbonat yang disulap seperti kaca. Untuk warnanya charcoal, jadi warna itu seperti arang. Jadi ini ada dua tone ya. Ini warnanya agak hitam, di sini agak silver seperti itu. Dan di sini ada BAM kameranya seperti robot. Oke. Kalau di depannya ini sudah terlindungi Corning Gorilla Glass 3, sedangkan di frame-framenya ini dia menggunakan bahan material aluminium. Oke, kita cek langsung fisik-fisiknya apakah mulus. Kalau saya lihat frame-framenya ini mulus ya teman-teman ya. Untuk back covernya juga mulus, tapi ada sedikit lecet di BAM kameranya, ada sedikit ngelupas catnya ya, sedikit aja, cuman nggak ketara. Untuk depannya mulus. Dan kalau kita nilai secara fisiknya ini sekitar 97% mulus. Oke, kita lihat fisiknya. Di sini ada garis antena, lalu di sini ada tombol power biasa, di atas tombol volume up and down. Lalu di sini ada garis antena lagi. Terus di bawahnya ini terdapat lubang speaker. Terus ada garis antena lagi. Di sini ada penempatan Type C ya, untuk mengecas sudahan Type C. Lalu di sini ada lubang aksesoris ya, layaknya seperti lubang speaker, tapi sebenarnya ini bukan speaker. Terus di sampingnya ini ada garis antena. Terus di sini ada penempatan SIM tray-nya untuk kartunya, jadi hanya single SIM saja. Oke, ini kameraku kurang fokus ya. Ini saya rekam pakai Vivo X50 Pro, jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas dari kamera Vivo X50 Pro. Oke, kita lanjut. Di sini ada garis antena lagi. Terus di atas sini ada garis antena lagi, ya kurang fokus lagi. Terus di sini ada garis antena lagi, dan di sini ada penempatan lubang mic ya. Dan kita balik ke belakang, di sini ada penempatan kamera utama sebesar 12 megapiksel, dan di sini ada penempatan kamera ultrawide sebesar 12 megapiksel. Lalu di sini ada penempatan LED flash. LED flashnya ini sangat jumbo ya menurut saya. Dan di sini ada logo Google-nya. Kita balik ke depan, dan di sini terbentang layar sebesar 6,1 inch, dan ada penempatan speaker
Nah, speakernya di sini untuk speaker atas. Jadi speaker di Pixel 6a ini sudah stereo ya, dual speaker atas dan bawah. Dan di sini ada penempatan kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Oke, langsung aja kita nyalakan Pixel 6a-nya ini, semoga nyala. Dan kita sembari menunggu buktinya, kita install dulu beberapa aplikasi dan login dulu. Ditunggu. Oke, saya kembali dan ini dia tampilan dari Pixel 6a. Seperti biasa kalau keluarga Pixel memang menampilkan aplikasi-aplikasi dari keluarga Google saja. Jadi user interface-nya ringan ya. Kalau kita swipe-swipe gini mantap kayak iPhone beneran ini. Oke, dari sini kita sudah install AIDA 64 untuk melihat jeroan HP-nya. Kita masuk dulu ke pengaturan teman-teman ya. Kita lihat tentang ponsel. Di sini nama perangkatnya Pixel 6a. Ya, untuk lebar peraturannya kita lihat apakah ini versi Jepang atau versi Verizon atau versi global. Oke, kalau kita lihat di sini ini adalah versi global ya. Euro, USA dan Australia. Jelas ini versi global, bukan Jepang, bukan Verizon. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, kalau kalian tahu ini versi global, kita bisa bandingkan di sini dengan Pixel 4a. Nah, di sini kita bisa lihat di Pixel 4a ini kita lihat lebar peraturannya. Kita bandingkan di sini Pixel 6a-nya adalah versi Jepang ya. Di sini ada tulisan Japan, di sini ada tulisan Jepang-Jepangnya. Oke, kita lihat versi Jepang ini memang kunci OEM itu bisa kebuka untuk versi Jepang. Kalau versi Verizon tidak bisa dibuka kunci OEM-nya. Dan kita bisa lihat ini apakah versi Verizon atau versi global. Oke, kita akan lihat di sistemnya ya. Jadi ini untuk sedikit pengetahuan bagi kalian-kalian yang belum tahu ya tentang versi-versi dari Pixel. Nah, kita bisa lihat di opsi developer. Nah, jelas di sini kunci OEM-nya bisa digeser ya. Kunci OEM-nya bisa digeser teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian buka kunci OEM-nya ini bisa kebuka dan bisa digeser, tentunya ini adalah versi global tentunya ya. Jadi ini bukan versi Verizon. Kalau kalian ingin oprek-oprek HP ini bisa, kalian bisa di routing. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke ini. Penyimpanan di Pixel 6a. Nah, untuk penyimpanan di Pixel 6a ini total 128 GB dan 19 GB digunakan untuk aplikasinya. Terus kita masuk ke AIDA 64. Oke, untuk AIDA 64 ini kita masuk ke sistem. Di sini terlihat Google Pixel 6a untuk variannya RAM-nya 6 GB, untuk internalnya 128 GB dan tersisa 101 GB. Oke, kita lihat ke CPU-nya. Dia memakai prosesor Google Tensor G1. Terus untuk fabrikasinya 5 nanometer, untuk inti CPU-nya 8. Terus untuk layarnya itu 180 kali 2400. Jadi ini sudah Full HD Plus dan mendukung SDR. Teknologinya OLED, terus ukuran diagonalnya 6,1 in, kerapatan pixelnya 431 pps, sedangkan refresh rate-nya masih menggunakan 60 Hz. Sangat disayangkan sekali ya. Kakaknya sendiri menggunakan 90 Hz ya untuk Pixel 6. Terus untuk baterainya dia menggunakan kapasitas 4410 mAh. OS-nya menggunakan OS 13. Jadi ini bisa mendapatkan update ke OS 14 nantinya ya. Oke, untuk kamera belakang ini menggunakan 12 megapiksel, untuk kamera depannya 8 megapiksel. Oke. Jadi ini saya disclaimer dulu ya. Untuk unit yang aku dapatkan ini sudah terdaftar di Bea Cukai resmi. Jadi intinya ini bisa di reset ya. Ini bukan seri rewrite ya, ingat ya. Kalau rewrite itu tidak bisa di reset, sedangkan ini Bea Cukai resmi jadi bebas reset karena dia sudah bayar pajak teman-teman ya. Jadi ini sudah aku masukkan tadi kartunya Telkomsel dan sudah terbaca. Jadi kalau kita cek untuk IMEI-nya, kita ketikkan saja IMEI dari HP ini, langsung kita salin. Nah, kita salin lalu kita masuk ke websitenya si Bea Cukainya. Kita salin aja IMEI kita teman-teman ya. Nah, langsung aja kita masukkan key code-nya 2300C3. Send.
Dan ternyata emailnya sudah terdaftar di Bea Cukai. Data email telah berhasil dikirim ke database Share. Oke, yang pasti ini emailnya aman ya, bebas reset dan tidak akan terblokir karena dia sudah bayar pajak tentunya. Oke, kita cek di apalagi ya untuk layarnya. Yang pasti ini layarnya normal. Terus untuk kualitas speakernya kita akan cek apakah speakernya ada gembret atau enggak ya. Kita akan cek aja di musik no copyright. Oke, untuk kualitas speakernya masih normal. Untuk kita selanjutnya cek di kameranya. Oke, untuk kamera Pixel 6a ini ada lensa ultrawide tentunya ya. Terus ada lensa utama dan 2 kali zoom seperti ini. Terus untuk perekaman videonya kita bisa lihat perekaman videonya ini di resolusi 4K bisa. Apakah bisa 60 fps, kita akan coba, dan ternyata bisa 60 fps untuk 4K nya ya. Tapi untuk 4K nya ini tidak bekerja di ultrawide kalau di 60 fps, tapi kalau kita setting ke 30 fps, lensa ultrawide nya langsung muncul ya. Jadi untuk lensa ultrawide bisa di 30 fps mentoknya. Oke, mantap ya. Untuk kameranya ini bisa merekam video 60 fps dan fiturnya di sini cukup lengkap, ada standar, terkunci, aktif, efek sinematik. Oke, untuk modenya seperti ini, seperti HP-HP Pixel pada umumnya, video, kamera, potret, dan mode foto malam atau night set. Oke, kita akan coba kualitas foto dan video dari Pixel 6a ini di luar, dan kalian bisa nilai sendiri hasil foto dan video dari Pixel 6a ini. Oke, ini dia hasil kamera dari Google Pixel 6a dan aku rekam dengan resolusi Full HD per 60 fps. Nah, kita bisa berpindah lensa ke ultrawide. Kamera utama dan bisa 2 kali zoom. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya nanti hasil videonya serta kualitas dari mic-nya kayak gimana. Nah, kalau di viewfinder sih ini cakep banget ya, sangat stabil. Saya kondisi jalan kaki aja. Oke, ini dia hasil kamera depan dari Pixel 6a, dan ini saya rekam Full HD per 60 fps. Gimana menurut kalian hasil kamera depannya? Apakah cukup stabil? Dan kualitas suara saya apakah bisa ditangkap dengan jelas?
Ini kebetulan kita ada di Transmart Surabaya, Rungkut ya, Transmart Rungkut Surabaya. Ya, seperti ini kondisinya. Kita bisa berpindah ke 1,4. Oke, mantap. Oke, gimana menurut kalian hasil kamera Pixel 6a ini? Apakah ada peningkatan dari seri sebelumnya atau enggak, yaitu kalian bisa nilai sendiri. Dan kalau kalian berminat dengan HP bekas unboxing ini, kalian bisa DM aja di Instagram aku di Rafael Putra Gadget, ataupun kalau kalian di luar kota kita bisa kirim-kirim melalui Tokopedia ya. Nanti linknya saya kasih setelah video ini tayang 1 hari. Oke, sekian dulu video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau kalian suka dengan video ini, like aja, dan kalau kalian tidak suka silahkan dislike aja. Dan kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.